Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jana Rika Firdausi dengan NIM G002561 dari kelompok SGD A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi jantung atau core yang akan dibahas mulai dari struktur eksterna, interna, hingga valva cordis beserta mekanismenya. Baik, di slide ini ditampilkan sebuah skenario klinis seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul di dada kiri sejak 40 menit yang lalu saat sedang beristirahat. Dari kondisi ini, dokter mencurigai adanya serangan jantung. Baik, selanjutnya ini core eksterna atau struktur eksternal jantung. Jadi secara umum jantung itu punya tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada apex cordis, basis cordis, dan tiga permukaan atau fasies. Jadi apex cordis itu merupakan bagian ujung jantung yang mengarah ke kiri bawah atau ventrocaudal sinistra. Ini biasanya menjadi titik denyut jantung yang bisa diraba. Sedangkan basis cordis itu mengarah ke kanan atas atau craniolateral dextra dan sebagian besar dibentuk oleh atrium dextrum. Selain itu jantung juga punya tiga permukaan. Yang pertama ada fascia sternocostalis atau di anterior, terutama dibentuk oleh ventrikel kanan. Lalu ada fascia diaphragmatica, ini dibentuk oleh ventrikel kanan dan kiri, dan fascia pulmonalis ini dibentuk oleh ventrikel kiri. Nah, ini tuh menunjukkan kalau posisi jantung di dalam tubuh itu nggak lurus, tapi miring. Dilihat dari sisi luar, jantung itu punya empat ruang utama, yaitu atrium kanan dan kiri, dan ventrikel kanan dan kiri. Lalu juga ada struktur tambahan, yaitu auricula, yang merupakan tonjolan dari atrium. Auricula ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kapasitas atrium saat terjadi peningkatan tekanan. Di permukaan jantung juga terdapat beberapa lekukan atau sulcus, fungsinya itu untuk sebagai jalur pembuluh darah. Yang pertama ada sulcus coronarius, ini tempat arteri koroner, dan sulcus interventricularis, ini yang memisahkan ventrikel kanan dan kiri. Jadi struktur ini tuh berkaitan langsung dengan suplai darah ke jantung. Baik, selanjutnya skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu adalah rangka fibrosa jantung yang punya beberapa fungsi penting. Yang pertama itu sebagai tempat melekatnya otot jantung dan katup jantung sehingga memberikan struktur dan kekuatan. Lalu kedua sebagai isolator listrik yang memisahkan impuls antara atrium dan ventrikel. Itu penting supaya kontraksi jantungnya itu bisa terjadi secara terkoordinasi, lalu atriumnya berkontraksi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ventrikel. Nah, salah satunya jalur yang menghubungkan impuls tersebut adalah fasciculus atrioventricularis atau bundle of His. Jadi secara struktur skeleton cordis itu terdiri dari annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Annulus fibrosus itu merupakan cincin fibrosa yang ada di sekitar katup, sedangkan kalau trigonum fibrosum itu tuh penghubung antar cincin tersebut. Jadi annulus fibrosus dan trigonum fibrosum itu penting untuk sistem konduksi jantung. Masuk ke struktur interna, kita mulai dari yang pertama ada atrium dextrum. Atrium kanan itu memiliki dua bagian, itu bagian yang halus dan bagian yang kasar. Bagian halusnya itu sinus venarum cavarum, lalu bagian yang kasarnya itu mengandung musculi pectinati. Nah, kedua bagian itu dipisahkan oleh crista terminalis. Struktur penting lainnya itu ada fossa ovalis, yaitu sisa foramen ovale pada masa janin. Muaranya dari vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Lalu fungsi utama atrium kanan itu adalah menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh. Selanjutnya ini veniculus dexter. Ventrikel kanan itu punya struktur otot yang lebih kompleks seperti trabeculae carneae, musculus capillaris, dan chordae tendinae. Selain itu juga ada trabecula septomarginalis, itu mengandung bagian dari sistem konduksi jantung yaitu bundle of His. Fungsi dari ventrikel kanan itu adalah memompa darah menuju ke paru-paru melalui truncus pulmonalis untuk proses oksigenasi. Selanjutnya, atrium sinister. Atrium kiri itu punya struktur yang lebih halus daripada atrium yang kanan. Atrium kiri menerima darah yang sudah kaya akan oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis. Lalu darah kemudian dialirkan ke ventrikel kiri melalui ostium atrioventricularis sinistrum. Nah, atrium kiri ini berperan penting dalam memastikan darah beroksigen dapat diedarkan ke seluruh tubuh.
Selanjutnya, ventriculus sinister. Ventrikel kiri itu merupakan ruang jantung dengan dinding paling tebal. Ini karena ventrikel kiri itu kan harus memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan yang lebih besar. Ventrikel kiri juga tuh membentuk apex cordis. Struktur dalamnya ada yang pertama musculus papillaris dan yang kedua ada chordae tendineae. Fungsi utamanya itu untuk memompa darah ke aorta yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ini ada valva cordis, yaitu katup jantung. Katup jantung itu fungsinya untuk menjaga agar aliran darahnya tetap satu arah dan mencegah regurgitasi. Lalu jenis katup atrioventrikular itu ada katup tricuspidalis di sisi kanan terdiri dari 3 cuspis dan ada katup mitralis di sisi kiri terdiri dari 2 cuspis. Mekanismenya saat ventrikel relaksasi katupnya akan terbuka, lalu darah itu mengalir dari atrium ke ventrikel dan saat ventrikelnya kontraksi katupnya akan menutup. Nah, penutupan itu dibantu oleh chordae tendineae dan musculus papillaris agar katupnya itu tidak terbalik. Nah, selanjutnya ini ada katup semilunar. Yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Mekanismenya itu kalau saat sistol, tekanan darahnya itu akan membuka katup, lalu darahnya keluar. Sedangkan saat diastol, darahnya itu mengisi sinus, lalu katupnya menutup. Nah, khusus untuk katup aorta, itu ada muara arteri koroner, lalu aliran ke arteri koroner itu terjadi saat fase diastol. Nah, di saat ini tuh jantung akan mendapatkan suplai darahnya sendiri pada saat relaksasi. Untuk kesimpulannya, jantung itu punya struktur eksternal dan internal yang kompleks. Lalu setiap bagian itu memiliki fungsi yang spesifik. Katup jantung juga berperan penting dalam menjaga aliran darah satu arah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.